dan sebelahnya adalah Bapak Benny Mulyanto sebagai event Dewan CEO dari DAG Print Jakarta. Hari ini nanti kita akan flow-nya sama-sama dengarkan paparan atau presentasi atau pandangan masing-masing narasumber sekitar 15-20 menit. Setelah itu baru kita tanya jawab, sharing ya. Baik, untuk efektivitas waktu kita mulai saja dari Pak Dewala gitu ya. Sebelumnya kita memulai, saya akan kasih bocor dulu overview bahwa minggu lalu kita juga sudah mengikuti acara Packaging Outlook di Jakarta juga, di J-Expo Kemayoran pada saat pameran Propak. Ya, minggu lalu kita talk show tentang Packaging Outlook, bagaimana perkembangan packaging 2024 ini dan next trennya 2025 seperti apa. Nah, itu disampaikan oleh 3 narasumber sama dari Pekindo, kemudian dari asosiasi APKI ya, kertas, dan juga dari pelaku usaha ADUPI, namanya asosiasi daur ulang ya, daur ulang pengawasan Indonesia. Nah, hari ini karena di acara Intex kita akan bicara spesifik khusus tentang printing, bukan packaging ya. Jadi kita fokus bicara printing, spesialisasinya printing garment tekstil dan industri kreatif tentunya. Nah, tahun 2024 ini 20 Oktober lalu Presiden kita sudah dilantik resmi Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden, dan jajaran yang sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi kita 8%. Nah, bagaimana pandangan teman-teman pelaku usaha khususnya digital printing dan industri kreatif melihat statement atau visi dari pemerintah baru ini? Nah, nanti kita akan diskusi banyak bagaimana visi pemerintah dan bagaimana kita berperan melihat situasi permasalahan saat ini dan kedepannya sebagaimana. Sehubungan dengan baru dimulai, Senitek udah oleh, yang lain sudah mulai tumbuh berguguran. Tetapi sisi lain juga buat optimis seperti pameran kali ini. Banyak source yang datang ke sini untuk berkolaborasi. Kehadiran China, Home Life dan pemerintahan serta industri Cina yang ramai-ramai datang ke Indonesia, bukan hanya untuk printing, kemarin juga packaging di pameran Allprint juga teman-teman printing, supplier juga khususnya untuk print shop tuh mulai gelisah. Waduh, kita sudah mulai diserbu oleh China. Nah, bagaimana menyikapi? Ada pro kontra, harus dibatasi A, B, C, dan C. Yang berikutnya adalah kita harus kolaborasi. China nggak bisa dilawan, tapi dijadikan teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan diskusi bersama 3 narasumber ini. Mari kita hapus untuk Bapak Klewala untuk sesi pertama. Silakan Pak Klewala. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu apakah Pak Hendra manggil saya untuk acara kayak gini tepat atau enggak, karena sebenarnya background saya lebih banyak tulisan teknikal dan lebih banyak di daerah printing. Jadi barangkali di sini kalau misalnya mau dikaitkan dengan tekstil, ya printing yang ke arah tekstil gitu ya. Nah, slide berikutnya tolong. Dari sini aja. Iya, diri biar aja. Buat GDP Indonesia, gross domestic product, ya semua produksi kita diperlukan. Total pertumbuhan itu tahun yang sekarang sedang berjalan itu antara 4,9 sampai 5,1%. Tergantung kita ngambil datanya dari mana. ...2025 diharapkan antara 5 sampai 5,2. Lalu ya beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo dilantik, kemudian seperti yang dikatakan Pak Hendra tadi, itu melihat adanya faktor pendorong bahwa kita punya bonus demografi, kita punya sumber daya alam yang berlimpah, dan kita punya semangat. Keren kan? Ya, kalau semangatnya Pak Prabowo, mungkin ya kalau presiden semangat, rakyatnya semangat juga ya. Kalau presiden nggak semangat
Yang diharapkan adalah pertumbuhan yang 8%, tapi katanya itu baru akan tercapai di tahun 2027. Jadi 2026 barangkali masih di angka 7%, sedangkan 2025 yang tadi ya, 2025 itu, oh sorry, yang ini, ya udah kita mencoba mengira-kira di situ aja. Ada faktor penghambat ketidakpastian global. Ya terlalu banyak lah, ada perang di mana-mana gitu. Kemudian pertumbuhan rendah dari mitra dagang kita membuat kita masih akan sulit memasarkan barang dari Indonesia. Sedangkan di dalam negeri daya belinya konon masih rendah. Menghadapi itu kita perlu upaya. Mudah-mudahan walaupun tulisannya agak kecil masih kelihatan di belakang ya. Upayanya itu di segi investasi ya pasti infrastruktur harus diperbaiki dan lain-lain ya. Peningkatan mutu SDM ini saya sengaja kuningkan, mudah-mudahan kita bisa bahas lebih lanjut. Kita butuh inovasi dan teknologi, kita butuh stabilitas politik dan keamanan ya. Tanpa stabilitas ya pasti nggak akan jadi. Peningkatan ekspor ini yang tadi dikatakan ya, peningkatan ekspor memperluas pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama peningkatan mutu produk dan standarisasi. Oke, kita mungkin bisa bicara mengenai standarisasi lebih banyak karena kebetulan saya juga terlibat dalam proses yang seperti ini. Apapun yang akan terjadi, ini bahasa Inggris kalau diterjemahkan ya, saya akan mencari jalannya sendiri, atau kalau enggak saya bikin. Jadi either I will find the way or I will make one. Kalau jalannya belum ada, saya cari nggak ketemu ya saya bikin jalan. Itu kan di Indonesia juga kita sudah biasa ya. Tadi dikatakan ada hambatan, faktor penghambat itu. Sekarang kita lihat, salah satu harapan kita adalah ekspor. Ekonomi kita baru bisa lanjut kalau kita nggak hanya memasarkan di dalam negeri. Jadi dibilang jangan jago kandang saja, ayo kita ekspor. Tentunya mutu produknya harus baik. Kita perlu standarisasi. Kalau ada waktu mungkin kita bisa ngobrol sedikit mengenai kisah ekspor durian ke Cina. Ada hambatan fiskal ya, tentunya negara-negara yang mau kita pasarkan produk kita itu sedikit banyak agak terganggu kalau mereka mau punya pasar sendiri juga. Jadi dibuatlah hambatan fiskal, walaupun ini sebenarnya tidak terlalu baik. Hambatan birokrasi umumnya kita alami di negara sendiri. Ya, saya nggak mau bahas ini terlalu banyak. Kemudian ada hambatan pemahaman terhadap pasar negara tujuan. Kalau ini persoalan orang marketing, yang ini kayaknya urusannya Mbak Desi nanti. Biaya transportasi, apa tadi obrolan saya dengan Pak Desi juga mengenai biaya transportasi yang dari kita itu memang masih agak tinggi. Sekarang kita lihat, tadi kan kita ngomong situasi umum ya, sekarang khusus yang cetak. Ada satu data yang memberikan angka ini. Data yang saya dapat itu ada beberapa, malah ada yang meramalkan hanya 2,4%. Kayaknya kecil amat gitu. Ya, agak sulit dipercaya. Jadi oke, angka yang kira-kira sesuai dengan feeling saja 4,7. Dan itu rentang waktunya dari 2024 sampai 2032, berarti ada 8 tahun kira-kira CAGR-nya 4,7%. Di dunia ya, Indonesia gimana? Angka ini saya dengar dari omongannya Pak Mugi, Ketua PPG. Ya, 10%. Dari sumber lain saya dapat lebih dari 10%. Kalau yang digital printing mungkin bapak-bapak berdua ini bisa berikan angkanya. Ya, tapi saya yakin di atas 10% ya kalau digital printing. Data akurat saya nggak bisa dapat. Mohon maaf. Dari BPS juga coba digali, ternyata nggak ketemu. Tapi oke lah, kita ambil angka 10%. Faktor pendorongnya kebanyakan yang disebut dua ini, cetak digital dan kemasan pangan.
Dan ada sedikit catatan yang di bawah ini bahwa perkembangan cetak kemasan itu biasanya di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya kalau Pak Prabowo mengharapkan pertumbuhan ekonomi kita 8%, pada saat itu mudah-mudahan cetak kemasan itu di atas 8%. Ya barangkali angka yang tadi bisa diambil, entah 10, entah 11, atau mungkin saja lebih tinggi dari itu. Tantangan pertama, masalah keberterimaan produk cetak, terutama terkait dengan mutu atau kepatuhan garis miring kesesuaian terhadap standar. Ini, kembali lagi, di Indonesia kita punya masalah besar tentang standar karena teman-teman kita ini masih terlalu banyak yang tidak mempedulikan standar. Benar atau enggak nanti kita kaji lagi. Tetapi di banyak tempat sudah dibuktikan bahwa standarisasi ini penting, terutama di bidang perdagangan. Tantangan yang kedua, peningkatan mutu SDM untuk mengurangi variabilitas produk dan pencapaian standar mutu. Kembali lagi standar yang tadi, termasuk kemampuan komunikasi dengan bahasa yang sesuai. Kalau kita sering menciptakan bahasa pasar yang kemudian kita pakai dan kita menganggap bahwa itu bahasa bakunya, maka ke teman-teman di luar Indonesia kita akan sulit berkomunikasi. Misalnya kalau saya mengatakan bahwa saya mau pesan air minum 1 galon,